Ada orang ceramah tentang bagaimana Rasulullah memimpin di dalam Islam. Yang disoroti cuma begini, Rasul itu orangnya siddiq. Lalu apa lagi? Fatonah, sifat gitu kan ya, siddiq, fatonah, amanah, tabligh misalnya. Iya, memang itu sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya antum cuma bilang begitu, pertanyaannya ada nggak orang kafir yang bisa jujur? Ada juga, karena jujur itu adalah nilai universal. Gitu kan ya. Ada nggak orang-orang kafir yang bisa tablik misalnya menyampaikan? Ada juga. Nah, tapi tidak serta merta kita cuma menjelaskan konsepnya seperti itu saja, atau menjelaskan secara umum bahwa Rasulullah memimpin pakai kejujuran, tidak pakai korupsi, Rasul menyayangi rakyat kecil. Iya, itu iya. Cuman maksudnya penerapan praktisnya itu seperti apa? Anda juga harus jelaskan bagaimana cara Rasul mengatur ekonominya, bagaimana kemudian Rasul memandang sistem ekonomi, bagaimana Rasul meletakkan inti daripada sistem pendidikan, bagaimana Rasul meletakkan inti daripada sistem hukum misalnya, bagaimana Rasul meletakkan inti dalam sistem misalnya sistem interaksi antara laki-laki dan wanita dan seterusnya. Jadi ini tidak serta merta cuma hal-hal yang seperti umum saja yang kita sampaikan. Contoh misalnya, bagaimana Rasulullah ketika menjadi seorang suami yang baik, sangat perhatian pada istrinya, membantu istrinya. Iya, Rasul begitu. Cuma bagaimana yang antum melakukan supaya jadinya begitu gitu loh maksudnya. Jadi sistemnya itu seperti apa? Jadi yang kita bahas itu bukan teknis tapi sistemnya. Nah, maka Islam itu adalah sebuah sistem yang ketika sistem ini diterapkan maka menjadilah sebagaimana yang kita pikirkan dalam konsepnya, gitu loh maksudnya. Jadi konsepnya kita sudah belajar keindahan Islam itu seperti apa, konsepnya Islam. Nah, metode untuk kemudian penerapan Islam itu ada 3. Satu, bagaimana metode mencapaikan Islam itu sendiri kepada kekuasaan atau metode menerapkan Islam. Yang kedua adalah metode untuk menjaga Islam. Yang ketiga adalah metode untuk mengemban Islam. Setiap ideologi itu punya konsep dan metode. Dan setiap ideologi itu berarti perlu punya visi, perlu punya teknis penerapan. Setiap ideologi itu perlu punya keadaan ideal seperti apa yang dia impikan, dan dia pasti punya cara untuk mencapainya. Kan begitu. Contoh misalnya, sebelum kita pergi ke Islam, kapitalis itu punya kondisi ideal. Apa itu kondisi ideal dia? Kondisi ideal dia adalah negara tidak ikut campur, biarkan aja semuanya lewat mekanisme pasar. Sudah gitu aja. Namanya juga kapitalis. Kapitalisme itu apa? Kalau seandainya saya bisa mempunyai semuanya, bisa membeli semuanya, dan bertindak sesuka saya, itulah negara yang ideal bagi dia. Itulah situasi dunia yang ideal bagi dia. Itulah kehidupan yang ideal bagi dia. Jadi jangan coba-coba membatasi saya, karena aturan pertama adalah semuanya tidak boleh ada yang membatasi. Nah, jadi itu adalah idealisme dalam kapitalis. Kalau misalnya idealisme dalam sosialisme apa? Ya, yang mereka sebut dengan utopia itu, negara madani itu, negara madani versi mereka. Apa negara madani versi mereka? Ketika dunia tidak ada kelas, sehingga tidak ada pertarungan antar kelas, tidak ada bos, tidak ada karyawan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pertentangan kelas. Tidak ada kemudian orang yang memiliki sesuatu lebih daripada yang lain. Semuanya harus sama. Kalau satu orang punya 2, berarti yang lain juga punya 2. Kalau satu orang nggak punya, yang lain juga nggak boleh punya. Ini sosialis. Negara utopia yang mereka bayangkan adalah negara di mana negara itu tidak ada lagi kemudian perbedaan satu sama lain. Yang menguasai semua adalah negara. Jadi rakyat tidak boleh menguasai apapun, negara yang menguasai apapun. Itu adalah idealisme dalam kemudian sistem sosialis. Kita punya idealisme nggak? Punya. Kita juga punya idealisme. Bagaimana idealisme menurut orang-orang Muslim? Ya sebuah kehidupan ketika di masa Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, itulah negara yang ideal bagi kita. Itulah kehidupan yang ideal bagi kita. Bagaimana idealnya? Ya antum baca, itu maksudnya sudah dipelajari. Nah, kalau misalnya kapitalis pun tidak ada teori, tapi mereka bisa bikin kehidupan yang ideal. Jadi gini, mereka nggak punya Quran, mereka nggak turun wahyu, tapi mereka mikir sendiri. Menurut mereka kehidupan ideal itu kayak apa? Mereka tuliskan dalam bukunya. Karl Marx tuliskan dalam bukunya Das Kapital. Itu antum pernah baca nggak? Itu kehidupan ideal bagi dia. Bagaimana tentang pengupahan, bagaimana tentang pola interaksi antara bos dan karyawan, bagaimana pola interaksi antara bagaimana negara menentukan fiskal, bagaimana negara menentukan moneter dan sebagainya. Itu negara ideal bagi dia, dan dia tuliskan.
Lah antum punya wahyu, antum punya hadis, tapi antum tidak bisa menurunkan apa yang dimaksud dengan negara ideal dari situ, kehidupan ideal dari situ. Antum punya sirah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang ideal. Makanya dalam hadisnya itu takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Itulah idealnya. Lalu kemudian summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Lalu kemudian akan muncul khilafah yang berlandaskan atas manhaj kenabian. Khilafah yang meniru tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mulkan Allah, mulkan jabariyatan. Lalu kemudian yang terakhir adalah summa takunu khilafatan. Lah berarti akan balik lagi kepada idealisme yang tadi. Maksudnya begitu. Jadi balik lagi pada visi awal yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita sering dengar dalam kajian-kajian akhir zaman kan gitu. Nah artinya ada idealisme di dalam Islam, namanya konsep yang diterapkan oleh manusia. Jadilah kemudian konsep itu ada metodenya. Nah sekarang kita membahas metode mengemban Islam. Karena setiap ideologi pasti pengen disebarkan. Contoh, ideologi kapitalis itu punya konsep dan punya metode. Punya metode penyebaran nggak kira-kira? Ada. Apa metode penyebarannya apa metode penyebarannya kapitalisme? Istikmar, penjajahan. Ya, jadi itu adalah metode penyebaran daripada kapitalis. Dan itu sudah teruji semenjak abad ke-15. Abad ke-15, awal abad ke-16, berarti awal 15 akhir dan awal abad ke-16. Itu orang-orang barat mulai bangkit Renaissance. Setelah Renaissance, mereka kemudian keluar daripada negeri mereka keluar daripada dunia mereka menuju ke dunia baru, kata mereka, New World. Dengan membawa satu pemikiran. Apa pemikirannya? 3G. Glory, gold, dan gospel. Yaitu adalah kemudian kemuliaan bagi negaranya, menyebarkan wilayah, gospel, menyebarkan agamanya, dan lalu satu lagi adalah gold, mencari uang. Nah, ini kapitalis banget. Dari sini muncul yang kalau antum belajar di dalam sejarah merkantilisme, itu kapitalis. Jadi merkantilisme itu segala sesuatu berdasar atas perdagangan, segala sesuatu ditujukan untuk mencari uang. Itu kapitalis itu namanya. Maka ada 3G tadi, gold, gospel, glory. Nah, ketika kemudian sudah muncul seperti itu, mereka menginginkan tambahan uang, tambahan wilayah, dan kemudian menyebarkan agamanya sekaligus. Karena itu sudah tiga serangkai. Lantas mereka melawan apa? Penjajahan. Mereka datang ke Indonesia melawan penjajahan. Yang melawan penjajahan di Indonesia siapa kalau antum kenal? Perusahaannya namanya apa? VOC itu apa? Betul, perusahaan dagang. Bisa paham ya maksudnya? Ini kapitalisme begini. Jadi perusahaan dagang itu menjajah orang. Berarti kapitalisme tidak akan mungkin bisa disebarkan tanpa penjajahan. Kalau mereka stop penjajahan itu, mereka akan mati. Mereka tetap harus hidup, dan hidupnya dengan cara apa? Mereka harus ngisop darah orang lain untuk bisa hidup. Nah, ngisopnya dengan cara apa? Istigmat. Karena mereka nggak ngerti cara yang lain. Karena kalau dibiarkan begitu saja, mereka pasti hancur. Ekonomi kapitalis, kalau antum mempelajari, itu kalau ekonomi kapitalis yang sekarang, kalau antum mempelajari itu semua semu, kosong. Mereka sebut dengan bubble economic, kalau mereka sebut. Artinya kalau ekonomi mereka dibiarkan gitu-gitu aja tanpa ada tambahan dari tempat yang lain, itu pasti mati, akan meledak kemudian ekonomi mereka. Karena apa? Bubble itu kan kayak balon. Kayak antum tiup kemudian balon terus antum tiup tambah besar, tapi akan satu titik dia pasti akan pecah. Dan semua orang kapitalis tahu itu. Antum coba nonton kayak misalnya film-film dokumenter kayak Inequality misalnya. Antum coba nonton misalnya kayak misalnya tentang krisis 98 itu. Itu semua ekonom sudah memprediksi pasti akan ada kehancuran ketika ekonomi kita tiup begini terus, kita kemudian besarkan gitu terus, tapi tengahnya kosong. Lalu kenapa tengahnya kosong? Karena orang nggak mau beraktivitas dalam ekonomi real. Kenapa orang tidak mau beraktivitas dalam ekonomi real? Lah kenapa harus beraktivitas dalam ekonomi real kalau ekonomi non real begitu menggoda? Antum gak usah kerja tuh dapat riba, antum gak usah kerja tuh dapat deposito. Kan ya? Untuk apa antum kerja? Antum gak usah kerja main pasar uang. Untuk apa antum kerja? Artinya dalam sistem ekonomi kapitalis itu kayak di Indonesia sekarang, duit yang beredar non real, dalam arti kemudian bukan yang langsung kemudian dinikmati oleh masyarakat, non real, pasar uang, pasar saham, riba dan sebagainya, itu bisa berjumlah hampir 200 kali lipat lebih daripada uang yang beredar yang biasa. Paham nggak maksudnya? Gampangnya gini deh, antum perlu untuk bekerja. Ekonomi real itu kayak apa sih? Saat antum jualan terus ada yang beli, nah itu ekonomi real.
Antum kemudian ngolah barang terus kemudian jual pada orang beli kemudian memanfaatkan dengan apa yang antum keahliannya itu misalnya. Nah itu ekonomi real. Tapi ekonomi real itu ya kayak gimana? Yang ada transaksi tapi nggak ada perdagangannya. Maksudnya. Contoh misalnya, kamu lagi ngapain? Gue baru dari pasar uang, pasar saham. Lu beli apa? Gue beli saham. Perusahaan apa? Perusahaan sawit. Di mana? Nggak tahu. Gue beli aja. Duitnya antum keluar, duitnya tuh nggak tahu di mana. Saya dipahami maksudnya kira-kira. Ada lagi kemudian riba, creating money from thin air, memperoleh uang tapi dari ketiadaan. Contoh misalnya begini, bank kemudian meminjamkan antum 100 juta, antum harus balikin dengan bunga 12%. Berarti harus balikin berapa besoknya? 112 juta. Sementara bank itu bank sentral cuma ngeluarin duit 100 juta yang berada di masyarakat. Terus 12 jutanya tuh dapat dari mana? Nah itu problem dalam sistem kapitalis begitu. Nanti kalau mau didetailkan panjang, tapi saya cuma mau kasih tahu gini aja. Kalau sistem kapitalis itu dibiarkan begitu saja, dia akan hancur dengan sendirinya. Maka dia harus punya kemudian masukan-masukan daripada yang lain. Dengan cara apa? Istikmar, menjajah orang. Maka menyebarkan ekonomi kapitalis, menyebarkan kemudian sistem kapitalis itu ya dengan istikmar. Jadi kira-kira begitu. Jadi itu harus pernah disebarkan. Makanya film-film Amerika selalu begitu. Avengers gitu kan ya. Superman vs Batman, terus apa lagi? Justice League gitu kan ya. Itu semua berbicara sama liberalisme, kebebasan. Ketinggian negara kebebasan. Pokoknya paling hebat yang bebasin manusia Amerika aja pokoknya gitu lah kira-kira. Nah, beda dengan film India itu nggak ada ideologinya, Bang, menurut sekalian. Jadi kalau antum nonton itu ngabisin waktu. Jadi bukan berarti kemudian saya suruh antum nonton film-film Amerika, tidak. Tapi maksudnya gini, semua film-film Hollywood tuh punya provokasi, punya propaganda. Jadi kalau antum melihat satu hal tertentu, oh ini pasti kapitalis. Lihat aja nanti. Kalau sekarang misalnya, kalau kemarin kita bicara tentang negara Amerika, sekarang kita berbicara tentang negara Cina misalnya. Antum melihat banyak sekali kemudian di dunia dia menangani proyek-proyek orang. Dia menangani kemudian urusan-urusan ekonomi orang. Dia mulai kemudian masuk dalam kancah PBB, lalu kemudian dia mencoba untuk menaikkan perannya sebagai negara yang berpengaruh. Itu sudah model-model kapitalis. Soal katanya Cina komunis. Sekarang tidak ada satupun ideologi yang bisa berdiri sendiri. Maka Cina itu dari segi kemudian ekonominya ekonomi kapitalis. Tapi dari segi pemerintahnya komunis. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi itu digabung jadi satu sekarang. Nah jadi kalau zaman dulu teman-teman belajar campuran. Nah, jadi kira-kira gitulah. Baik ganda campuran ataupun nasi campur gitu ya. Nah jadi kalau nasi campur itu artinya adalah campur-campur. Nanti juga sama kapitalis dicampur dengan sosialis atau komunis. Tapi intinya adalah ideologi ini sosialis dan komunis sebenarnya sama dalam arti cita-cita hidup. Apa cita-cita hidup mereka? Kebahagiaan mereka disandarkan pada manusia, pada sesuatu yang fana. Jadi ketika mereka menganggap manusia ini berhasil, ketika berhasil membawa dunia ini ke dalam diri dia. Contoh misalnya, ada seorang perempuan S3, lantas kemudian dia punya gaji 25 juta, lantas dia punya rumah bagus, gaji 25 juta, sering keluar negeri. Nah inilah namanya perempuan sukses. Lalu kemudian ketika melihat ada perempuan S3 nggak kerja, kerjaannya malah kemudian ngajarin abatasa bagi anak-anaknya. Lalu kemudian ini wanita gagal. Nah ini pandangan kapitalis dan sosialis sama, menganggap perempuan itu gagal ketika dia sudah tinggi tingkat pendidikannya, tapi di rumah. Paham nggak kira-kira selesai? Nah, jadi kalau misalnya di antara kita ada yang mikir begitu, jangan-jangan kita sudah terjangkit virus kapitalis dan sosialis itu. Karena memandangnya bukan dari yang akhirat, memandangnya bukan dari kebahagiaan manusia versi yang hakiki, tapi memandangnya dari dunia, senantiasa diukurnya dari situ. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau kapitalis punya metode penyebaran, sosialis juga punya metode penyebaran, Islam juga punya metode penyebaran. Nah, bagaimana metode penyebaran di dalam Islam? Apakah menjajah juga? Tidak. Metode penyebarannya adalah dakwah, jihad di jalan Allah. Nah, apa bedanya dengan sistem kapitalis? Beda. Sistem kapitalis kalau menjajah, mereka itu menyakiti dan mereka itu menghancurkan. Jadi nggak ada yang namanya orang yang terjajah itu jadi lebih maju daripada yang dijajah itu nggak ada. Nggak ada yang dijajah itu lebih maju daripada yang menjajah itu nggak ada. Contoh misalnya, antum dijajah siapa dulu? Belanda. Terus antum lebih maju gitu daripada Belanda? Enggak. Malaysia dijajah siapa? Inggris. Terus lebih maju gitu daripada Inggris? Enggak ada. Enggak ada orang-orang yang dijajah lebih maju daripada yang menjajah. Tapi lihat Islam, menjajah atau enggak? Islam masuk ke Andalusia, tempat yang hancur lebur, gitu kan ya. Mereka perang saudara di situ.
mandi nggak sehari sekali, bahkan seminggu sekali pun tidak. Maka ditemukan parfum. Untuk apa parfum? Bagi orang yang tidak mandi. Paham ya? Nah jadi ketika mereka menemukan parfum itu bukan bagi orang-orang yang mandi, tapi bagi orang yang tidak mandi. Dan untuk kemudian ngasih pada toiletnya yang senantiasa bau. Makanya namanya eau de toilette, tulisannya begitu, eau de toilette. Kalau misalnya lihat parfum, lihat nggak di bawahnya tuh eau de toilette gitu. Itu artinya apa? Eau de toilette, artinya air toilet dalam bahasa Perancis. Nah, Islam masuk ke Andalusia, perang saudara di situ. Lalu kemudian memberikan cahaya Islam. Jadinya apa? Lebih maju daripada aslinya. Jadi yang nyebarin adalah orang-orang Afrika Utara. Yang nyebarin itu adalah bangsanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu kira-kira putih atau hitam? Hitam, orang Afrika. Tahu maksudnya kira-kira. Nah ini orang-orang Afrika ketika kemudian menyebarkan Islam jadinya lebih bagus daripada di Afrika. Aneh kan antum? Nah, itu Islam itu keren begitu. Islam masuk misalnya dari Arab lalu kemudian masuk ke Syria. Syria lebih bagus daripada Arab jadinya. Jadi semakin naik terus. Dalam arti kemudian peradaban madaniyah ya, peradaban produk-produknya itu jadi lebih bagus, nggak jadi lebih jelek. Minimal samalah dengan kemudian tempat aslinya. Artinya apa? Islam masuk ke Turki, Turki jadi lebih bagus daripada yang lain. Bahkan kemudian menggantikan orang-orang Arab untuk memimpin dunia pada waktu itu. Khilafah Abbasiyah digantikan oleh Khilafah Utsmani. Nah itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh penjajahan. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu disebarkan dengan jihad penjajahan, bro, negeri jajahan mana yang lebih bagus daripada yang menjajah? Nggak ada. Antum berkaca dong sama Indonesia. Nah itu antum itu dijajah, makanya pikiran antum kayak begitu. Ketika kita tuh memang mental terjajah, makanya kita mikir Islam itu seolah-olah menjajah. Padahal Islam tuh membebaskan betul. Makanya ketika Rib'i bin Amir, ketika ditanya oleh kemudian orang-orang Persia, ditanya oleh orang-orang Romawi, ngapain Anda datang ke sini? Betul, ditanya oleh orang-orang Persia, kenapa Anda datang ke sini? Kami datang untuk membebaskan manusia daripada penyembahan terhadap sesama manusia menjadi penyembahan terhadap Allah. Karena penyembahan terhadap sesama manusia itu tidak produktif. Menyembah Allah itu produktif. Kenapa? Kita sudah jelasin di awal tentang konsep Islam. Bagaimana ketika orang sudah mengkaji Islam, dia kemudian tercerahkan, dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, dan dia terdorong untuk senantiasa beraktivitas. Orang-orang yang sudah benar akidahnya, dia nggak mungkin diem. Dia nggak mungkin bisa kemudian steady. Dia nggak mungkin bisa kemudian tidak berkarya. Orang yang sudah tahu Islam, dia pasti berkarya. Itu yang terjadi pada orang-orang yang tercerahkan dengan Islam. Maka saat dia masuk Andalusia berjaya. Dia masuk kemudian Syam berjaya. Dia masuk Turki berjaya. Dia masuk Cina berjaya. Dia masuk Indonesia, alhamdulillah Indonesia kemudian berjaya. Tapi sekarang enggak, saat ya gara-gara antum nggak mau total sama Islam sih. Nah, tapi pas antum total sama Islam, masya Allah itu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, itu kan semua kerajaan Islam. Lalu kemudian Mataram, Pajang, antum pernah baca nggak sih berapa banyak kekayaannya Mataram yang diambil sama Belanda? Itu emasnya bukan lagi berkilo-kilo bro, ratusan kilo itu emasnya diambil itu. Nah kenapa bisa begitu? Karena sangat luar biasa. Pada satu buku yang kemudian saya pernah baca itu, dulu katanya populasinya Mataram itu di Jogja itu pernah mencapai sekitar 300 atau 400 ribu orang. Padahal kemudian kalau misalnya kita bisa sampaikan di saat yang sama, Konstantinopel itu adalah sebuah kota yang paling keren di dunia pada saat itu. Pada masa jaya-jayanya itu 700 ribu. Artinya di Indonesia pernah ada 300-400 ribu. Indonesia maju sekali. Gara-gara apa? Islam. Apa maksudnya? Jadi tidak ada penjajahan yang seperti itu, beda. Nah, jadi dakwah dan jihad. Antum main di sosial media, nge-like posting-postingan yang Islami, itu dakwah. Karena ketika antum nge-like, algoritmanya media sosial akan membawa postingan itu lebih banyak untuk dikenal sama orang lain. Itu dakwah. Dalam surat Yasin misalnya ada seseorang pemuda yang diinjak-injak sampai mati, lalu kemudian menghadap Allah. Ketika dia menghadap Allah, dikatakan oleh Allah di situ, ketika ditanya pada dia, kamu mau minta apa lagi? Dia bilang, saya pengen balik lagi ke dunia. Untuk apa balik lagi ke dunia? Untuk mengatakan pada orang-orang yang buat saya mati, kenapa saya bisa dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenapa saya bisa masuk surganya Allah. Jadi artinya apa? Bahkan sampai mati aja dakwanya masih mau dibawa sama dia. Jadi dakwah itu adalah cinta. Dia melihat surga, ya Allah. Dia lihat ampunan Allah, ya Allah. Ini semua orang harus tahu nih. Maksudnya begitu loh, maksudnya. Ini semua orang harus tahu nih. Saya harus balik lagi ke dunia, ngasih tahu sama nginjek-nginjek saya tuh. Kalau kalian mau dapat seperti yang saya dapetin ini, keren banget pokoknya bro. Lu gak bakal nyesel. Lu bener-bener ini adalah pembelian terbaik dalam hidup lu. Ini sales gitu. Nah, ini lu bener-bener deh. Saya harus ngasih tahu orang tentang apa yang saya dapatkan ini. Nah, itu adalah pendakwah.
Jadi ketika dia mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah, dia pengen ngasih tahu pada yang orang-orang lain supaya orang lain dapat juga. Jadi itu dakwah, bukan sebaliknya. Ingat baik-baik, surga itu diciptakan Allah supaya orang masuk pada surganya Allah. Tujuan Allah menciptakan surga adalah supaya orang-orang masuk dalam surganya Allah karena melakukan kebaikan. Lalu kenapa ada neraka saat itu bagi orang-orang yang nggak mau masuk surga? Paham betul sekali? Jelas ya. Jadi kalau misalnya bagi yang mau itu semua masuk surga, tapi ada yang nggak mau. Yang nggak mau lah masuk neraka. Itu maksudnya adalah semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itulah baru disediakan neraka. Karena kalau nanti yang nggak mau, nanti mereka terlunta-lunta, kasihan. Jadi disediakan neraka, paham itu sekalian. Jadi tujuan kita itu bukan memasukkan orang ke dalam neraka. Jadi tidak perlu bangga kalau antum memvonis orang tuh tidak perlu ilmu. Paham maksudnya? Iya perlu sih, cuma nggak sebanyak ilmu ketika memasukkan orang pada surganya Allah, menunjukin yang benar. Karena lebih gampang menyalahkan orang. Anak kecil salah pasti, orang dia anak kecil. Lah tapi tugas itu meluruskan dia. Ketika itu meluruskan dia, itu perlu effort, itu perlu kesabaran, itu perlu waktu, itu perlu ilmu. Tapi cuma mengatakan lu salah, ya itu nggak perlu ilmu. Cuma di sini saja, kamu salah saja sudah cukup. Tapi kemudian untuk menyadarkan orang, inilah dakwah. Nah, dakwah ini ketika diemban oleh individu, maka efeknya bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika diemban oleh sebuah kelompok, maka efeknya bisa lebih besar lagi. Bayangkan kalau dakwah diemban oleh negara, kira-kira gimana? Luar biasa. Ingat, Futuh Makkah itu bukan dilaksanakan oleh individual, bukan dilaksanakan oleh kelompok, tapi dilaksanakan oleh sebuah entitas yang punya kekuatan. Siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah membentuk entitas sebuah negara modern pada saat itu. Maka ketika Futuh Makkah terjadi, antum bisa bayangkan nggak sih? Rasul datang sendirian terus Futuh Makkah, gitu kan ya? Antum kira Iqman, datang memukulin yang lain, gitu kan ya? Gak gitu cerita. Tapi ada tekanan-tekanan tertentu di situ. Ada tekanan militer, ada tekanan-tekanan kemudian opini di situ. Sehingga ketika mereka datang, Rasul katakan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Siapa yang kemudian masuk dalam rumahnya, aman. Jangan melawan. Nah, nggak ada yang melawan di situ. Kenapa nggak ada yang melawan? Karena semuanya sudah tertekan oleh Rasulullah secara entitas sebuah negara. Paham nggak kira-kira susahnya? Nah, ada beberapa yang melawan sih ya, cuma itu ya pencilan-pencilan yang nggak mau masuk surga itu lagi. Gitu ya. Tapi yang jelas adalah itu tidak dilakukan dengan sendiri, one man show, tidak, atau dengan kelompok saja, tidak. Tapi adalah sebuah entitas negara yang bermain di situ, dakwah secara negara. Apalagi misalnya Utsmani menyebarkan kemudian Islam sampai ke Bosnia, sampai ke perbatasan Austria, sampai kemudian ke daerah-daerah Eropa Timur. Maka kalau Anda sekarang pergi ke Eropa Timur, itu semua berbau-bau Utsmani semua. Kenapa? Yang berdakwah adalah negara. Indonesia mendapatkan Islam itu dakwah siapa? Dakwah individu? Salah. Dakwah kelompok? Salah. Itu dakwah negara itu. Siapa yang berdakwah? Kesultanan Utsmani. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah mereka yad'una ilal khair, menunjukkan pada orang-orang yang belum Islam untuk masuk Islam. Yad'una ilal khair dalam tafsir yad'una ilal Islam, menyeru pada orang-orang yang belum muslim untuk masuk Islam. Itu kerjaannya dakwah. Yang kedua, amar ma'ruf. Amar ma'ruf adalah apa? Mengajak orang pada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, nahi munkar wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah orang daripada kemungkaran. Artinya dakwah itu tidak mungkin akan radikal. Dakwah itu tidak mungkin akan menyebabkan ketegangan. Dakwah itu tidak mungkin akan menyebabkan kerusakan. Justru dakwah itu adalah memperbaiki. Yang bisa kita lihat adalah ketika Islam itu didakwakan, justru akan menjadi solusi, akan menjadi kebaikan. Saya secara pribadi merasakan itu. Ketika saya masuk Islam, saya merasakan, oh ini yang Islam ajarkan pada saya. Dari awalnya saya nggak peduli sama orang, saya jadi peduli. Dulu jangankan kemudian mendakwai antum, jangankan duduk di sini membacakan kitab, lalu kemudian menjelaskan maknanya agar orang-orang lebih takwa pada Allah, agar orang-orang lebih dekat sama Allah, agar orang-orang lebih mau untuk kemudian jadi orang baik. Jangankan begitu, orang peduli sama antum, saya enggak kok. Yang penting saya makan, yang penting saya tidur. Yang penting saya punya duit, urusan antum, mau jungkir balik, mau salto, mau kayang, terserah antum. Tapi kenapa saya peduli pada antum? Karena saya masuk Islam. Ketika saya masuk Islam, saya diajari oleh Allah. Apa yang Allah ajarkan pada saya? Kamu nggak bisa masuk surga sendirian, nggak mungkin. Kamu harus ajak orang-orang untuk masuk surga. Karena kalau ada orang masuk surga sendirian, nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya di dalam Al-Quran, masuk surganya berombong-rombongan, berjamaah, zumara. Maka orang-orang kafir pun masuk neraka bareng-barengan. Masa antum masuk surga sendirian?
Artinya gini, orang kafir tuh berdakwah supaya masuk surga tidak sendirian. Apa kata setan ketika dikatakan oleh Allah kamu dilaknat? Apa kata dia? Saya nggak mau sendiri ya Allah. Anda baca Quran nggak? Saya nggak mau sendiri ya Allah. Saya nggak mau sendiri ya Allah. Saya maunya bareng-bareng yang lain. Kasih tangguh saya Allah untuk bawa mereka bareng-bareng saya. Ya Allah. Setan aja ya, sangat solidaritas loh maksudnya. Wah, menurut saya lihat dia tuh nggak mau masuk neraka tuh sendirian gitu maksudnya. Nah masa kita mau masuk surga sendirian nggak bisa? Makanya terus menyampaikan ini. Karena menyampaikan ini berarti kemudian mengajak orang masuk surga bareng-bareng. Dan karena itu kunci saya untuk masuk surga. Karena ketika nanti sampai ke surga Allah tanya, kamu sendirian aja, misalnya mana yang lain? Nah kamu harus ngajak orang, harus ngetek yang lain ya, gitu maksudnya. Harus sharing pada yang lain. Nah itu kayak sosial media aja ya. Baik, kira-kira begitu lah. Jadi tolong jangan sampai kita menganggap orang kafir itu kita benci. Justru orang kafir itu kita cintai. Nah kenapa kita cintai? Karena kita berdakwah sama mereka. Kan sudah saya bilang kita nggak mungkin berdakwah tanpa bisa kita mencintai orang. Mustahil antum bisa berdakwah kalau antum tidak mencintai orang. Kalau antum bisa berdakwah berarti antum mencintai dia. Tapi kalau antum sudah membenci dia, antum nggak akan mungkin bisa berdakwah. Kalaupun antum paksakan untuk berdakwah pada orang yang antum benci, dia nggak akan dapat apa yang antum sampaikan. Paham maksudnya? Karena antum sudah benci, antum nggak suka sama dia kok. Nah tapi misalnya kalau dia nyebelin banget gimana Sat? Ya memang manusiawi sih. tapi yang harus tahu bahwa ketika antum berdakwah sama orang, antum harus mencintai dia. Makanya kemudian ketika Rasul berdakwah pada orang kafir, pada orang ahli kitab, pada orang musyrik, maka dia mencintai mereka. Jadi mendakwai orang itu adalah satu orang kafir, satu orang Islam. Dari mana dalilnya? Surat Al-Imran 104 tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu untuk orang yang kafir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, orang muslim. Wa yanhauna 'anil munkar, orang muslim. Wa ulaika humul muflihun, mereka yang melakukan dakwah beruntung semuanya. Para pelaku dakwah Islam, para pelaku dakwah, para dai adalah orang-orang yang terkena taklif syar'i, yaitu adalah satu orang Islam, dua orang balik, tiga berakal. Jelas ya? Islam, balik, berakal, wajib dakwah. Nah, apa dalilnya? Baca surat Yasin. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah kemudian seorang laki-laki dari ujung kampung. Orang kampung ini nggak pernah belajar. Orang kampung ini nggak pernah tahu tentang risalah. Yang mereka lakukan apa? Yang dilakukan apa? Ya kaum tabi'u mursalin. Wahai kaum saya ini ikutin orang-orang ini. Ini orang-orang baik ini. Lah kenapa katamu orang baik? Ya baiklah dia ngomongin Anda, dia mau Anda baik, tapi dia nggak pernah minta duit sama Anda. Lah Anda kalau mau ngomongin orang minta duit, konsultan dikit bayar, konsultasi dikit bayar, tanya dikit bayar, gitu kan ya. Lah dia ini mau ngajak Anda baik, tapi nggak pernah minta bayaran Anda. Dia ini mau ngajak Anda baik, cuma minta Anda untuk menyembah Tuhan yang satu, yang Anda semua sudah sepakat bahwa Anda katanya lahir dari Tuhan, Anda akan kembali pada Tuhan. Lah kalau kita dari Tuhan kembali pada Tuhan, kenapa kita tidak menyembah Tuhan saja? Orang bilang jelek juga kata-kata orang ini. Lah kenapa? Dia nggak menyampaikan risalah loh. Orang ini nggak pernah menyampaikan risalah loh. Dia nggak pernah ngomong begini. Berimanlah kepada Allah, Zat yang Maha Agung yang menciptakan Anda, lalu kemudian yang mempunyai kemudian 7 langit dan 7 bumi. Dia nggak punya risalah nih orang loh. Dia cuma ngomong apa? Ikutin risalah para nabi. Cuma ngomong apa? Zaman sekarang share WhatsApp, ada kajian, datang yuk bro. Orang-orang begini modelnya. Itu dakwah itu. Dan apa yang mulai terjadi pada dia? Dia malah dibunuh. Itu 3 nabi yang diutus oleh Allah. Malah kemudian 3 nabi ini ketika berdakwah malah nggak efek pada orang-orang. Satu orang ini nggak ngerti apa-apa tentang risalah. Dia datang cuma karena terpanggil karena kebenaran, menyampaikan pada orang lain tentang risalah para nabi itu harus diikuti. Lantas kemudian dia ngomongnya dimengerti oleh orang-orangnya. Lalu orang-orang merasa dia jelek, orang-orang merasa kalau dia dibiarkan ngomong terus ini bakal beriman semua orang. Nah, bawa ke jalan diinjak-injak sampai mati kan gitu. Nah, dia nyantri nggak kira-kira? Dakwah ini milik semua orang yang balik, berakal dan muslim. Maka mereka wajib untuk dakwah. Terlebih daripada semua itu, tutup seluruh kemudian syarat-syarat pelaku dalam dakwah. Cukup satu saja. Kalau Anda merasa Islam itu mengubah Anda, kalau Anda merasa Islam itu bermanfaat bagi diri Anda, kalau Anda merasa Islam itu adalah berharga bagi diri Anda, mustahil Anda nggak menyebarkan itu. Apa maksudnya kira-kira? Nggak mungkin. Lah, sedangkan antum makan di satu tempat yang murah, enak, itu atau sebaliknya kemana-mana kok. Lihat bagaimana kemudian sukarelanya orang-orang di media sosial promosiin Avenger Infinity War. Paham anda bisa lihat? Padahal itu cuma, ya Allah, cuma film doang. Lah antum punya Islam yang bagian itu mewarnai hidup antum, mengubah hidup antum, membawa antum pada sesuatu yang lebih baik, menyelamatkan pernikahan orang-orang yang hampir gak selamat gitu kan ya, menyelamatkan orang-orang yang kemudian hampir mati gara-gara tidak punya tujuan hidup. Lantas kalau antum merasa Islam itu benar-benar bermanfaat bagi antum pasti akan menyebarkan kepada orang lain. Tutup seluruh kemudian syarat-syarat dakwah, nggak perlu. Yang penting kalau antum merasa Islam itu enak, Islam itu indah, antum akan sebarkan kepada orang lain.